Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 1 Matsama Virtual MTS Negeri 12 Madiun tahun 2021-2022. Tata tertib murid MTSN 12 Madiun. Adapun aturan-aturan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. A. Umum. 1. Mematuhi tata tertib madrasah yang telah ada baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 2. Patuh, hormat dan santun terhadap kepala madrasah, bapak atau ibu guru, karyawan-karyawati, orang yang lebih tua atau tamu madrasah. 3. Menjaga nama baik madrasah dimanapun berada. B. Kewajiban murid. 1. Mentaati atau menjalankan serta menjaga tata tertib sekolah. 2. Taat kepada guru, kepala madrasah, serta karyawan. 3. Mempunyai rasa hormat kepada sesama teman dan sesama warga MTSN 12 Madiun. 4. Ikut menjaga kebersihan di dalam dan di luar sekolah. 5. Menjaga nama baik madrasah, diri sendiri, guru dan siswa. 6. Memelihara persatuan dan kerukunan terhadap sesama teman. 7. Memiliki sendiri alat tulis, buku pelajaran yang digunakan dan tas sekolah serta menjaga kebersihan, keselamatan barang-barang milik madrasah atau siswa. 8. Menjaga keamanan hak milik orang lain, madrasah baik di dalam maupun di luar madrasah. 9. Berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan sekolah. 10. Memotong rambut pendek pada waktunya untuk siswa putra. 11. Meletakkan sepeda dengan teratur di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci. 12. Membuang sampah pada tempatnya. 13. Memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah baik baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, bakje, kaos, kaki, dan sepatu. Sekarang yang C, larangan-larangan. 1. Bagi murid putra tidak diperkenankan memakai perhiasan badan yang tidak sesuai dengan kepribadian dan memakai kalung, gelang, anting, atau apa saja yang tidak pantas bagi seorang siswa. 2. Bagi murid putri tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan dan mahal dan bermake up yang menyolok. 3. Dilarang memelihara kuku panjang dan dilarang mengecat kuku. 4. Tidak diperkenankan membawa HP ke madrasah. 5. Dilarang merokok dan membawa rokok ke madrasah. 6. Dilarang meninggalkan sekolah tanpa seizin guru piket. 7. Dilarang mencoret-coret bangku dan gedung madrasah. 8. Dilarang berada di luar kelas selama jam-jam pelajaran berlangsung. 9. Dilarang berada di dalam kelas pada jam istirahat. 10. Dilarang membaca atau membawa buku-buku yang tidak berhubungan dengan pelajaran. 11. Dilarang memberi sampul dengan gambar-gambar yang tidak sesuai dengan pelajaran sekolah. 12. Dilarang membawa senjata tajam atau alat-alat bela diri dan sebagainya. 13. Dilarang membuang sampah sembarangan. 14. Dilarang menjadi sponsor atau pemicu dalam perkelahian antar pelajar. 15. Dilarang membawa VCD atau CD yang tidak berhubungan dengan pelajaran di madrasah. 16. Dilarang membawa narkoba, berbuat yang dapat mencemarkan nama baik diri sendiri, orang tua, dan madrasah.
17. Dilarang menambahkan tulisan atau mencoret-coret baju, celana, badge, topi sekolah, dan seragam olahraga. D. Kewajiban ketua kelas dan pengurus kelas. 1. Wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, keindahan, kerapian di dalam dan di luar kelas. 2. Wajib melapor setiap ada pelanggaran tata tertib sekolah kepada guru piket atau wali kelas. 3. Wajib melapor kepada guru piket apabila guru yang mengajar tidak hadir atau berhalangan hadir. 4. Mencatat kejadian dalam buku tulis yang tersedia di kelasnya masing-masing. 5. Memimpin doa setiap hari sesuai dengan teks yang disediakan pada awal dan akhir pelajaran. 6. Sebelum pelajaran dimulai mencatat siswa yang tidak hadir absen. E. Hal masuk di madrasah. 1. Semua siswa harus hadir di madrasah selambat-lambatnya 10 menit sebelum bel masuk atau sebelum kegiatan pembelajaran dimulai pukul 7.00. 2. Terlambat datang di madrasah terlebih dahulu harus melapor pada guru piket. 3. Selama jam pelajaran berlangsung, siswa harus berada dalam lingkungan madrasah. Bila ada keperluan keluar madrasah harus izin pada guru piket. F. Hal tidak masuk madrasah. Murid yang tidak masuk karena sakit atau karena kepentingan keluarga harus orang tuanya atau walinya wajib untuk mengizinkan ke pihak madrasah atau guru PK. 2. Murid yang sakit lebih dari 3 hari harus dinyatakan dengan keterangan dari dokter. 3. Murid yang tidak hadir di sekolah dengan alasan sakit atau ada kepentingan keluarga yang tidak diizinkan oleh orang tua atau wali akan dianggap alpa. 4. Murid yang dalam 1 minggu berturut-turut tidak masuk tanpa izin, tahap pertama akan mendapat peringatan atau panggilan orang tua dan tahap berikutnya akan dikembalikan kepada orang tua. G. Hal pakaian seragam. 1. Pakaian seragam. Siswa wajib memakai seragam madrasah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berpakaian yang sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Senin, Selasa, seragam biru putih. Rabu, Kamis, seragam hitam kotak-kotak. Jumat, Sabtu, seragam pramuka. Memakai badge identitas sekolah. B. Topi dan ikat pinggang yang dikeluarkan sekolah. C. Kaos kaki putih, sepatu hitam, kecuali hari Sabtu memakai kaos kaki hitam. 2. Ketentuan seragam anak putra. A. Baju dimasukkan celana bagi anak putra. B. Panjang celana sesuai dengan ketentuan. C. Celana dan lengan tidak digulung atau dilipat. D. Celana tidak disobek. 3. Ketentuan seragam anak putri. Baju di luar rok. B. Panjang rok sesuai dengan ketentuan. C. Semua siswi berjilbab panjang rok sampai mata kaki dan jilbab warna putih untuk hari Senin dan Selasa, warna hitam untuk hari Rabu dan Kamis, dan pada waktu seragam pramuka jilbab warna coklat pramuka. D. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok. E. Lengan baju tidak digulung atau dilipat. 4. Pakaian olahraga. Untuk pelajaran olahraga atau penjas, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan oleh madrasah. Daftar jenis pelanggaran siswa. 1. Keluar dari lingkungan madrasah tanpa izin
saat jam pelajaran. Poin 2. Parkir sepeda tidak pada tempatnya dan atau bermain di tempat parkir. Poin 2. 3. Makan dan minum di kelas waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung. Poin 2. 4. Membuang sampah sembarangan tempat. Poin 2. 5. Berada di luar ruangan tanpa kepentingan saat jam pelajaran. Poin 3. 6. Berkata tidak sopan kepada teman. Poin 3. 7. Tidak memakai seragam yang telah ditentukan. Poin 5. 8. Mencoret-coret atau mengotori fasilitas madrasah. Poin 5. 9. Melompat pagar dan jendela madrasah. Poin 6. 10. Berbuat tidak sopan terhadap teman. Poin 6. 11. Membawa rokok di lingkungan madrasah. Poin 6. 12. Membawa atau menyimpan ponsel atau HP tidak seizin orang tua atau wali dan petugas tertib. Poin 6. 13. Membolos atau meninggalkan pelajaran tanpa izin. Poin 6. 14. Membawa atau menyimpan senjata tajam yang tidak diperlukan dalam KBM. Poin 8. 15. Bertindak sopan terhadap orang lain di lingkungan madrasah. Poin 12. 16. Melakukan pemerasan terhadap orang lain di lingkungan madrasah. Poin 20. 17. Mengambil barang milik orang lain tanpa izin di lingkungan madrasah. Poin 20. 18. Merusak fasilitas madrasah dan milik orang lain. Poin 25. 19. Perkelahian, penganiayaan sesama teman baik di dalam maupun di luar madrasah. Poin 25. 20. Menggambar atau membawa gambar, majalah, VCD porno dan sejenisnya. Poin 30. 21. Membawa dan atau menyimpan minuman keras. Poin 30. 22. Membawa dan atau menyimpan obat terlarang atau narkoba. Poin 30. 23. Mengkonsumsi miras dan obat terlarang atau narkoba. Poin 60. 24. Pencemaran nama baik sekolah, semua di dalam perkosaan atau hubungan seksual, beristri atau bersuami atau hamil, tidak tindak kriminal dan lain-lain. Poin 60. 25. Penganiayaan atau penganiaya terhadap kepala madrasah, guru dan karyawan. Poin 60. 26. Berurusan dengan kepolisian atau pihak berwajib karena melakukan tindak kejahatan. Poin 60. Kerajinan. 27. Terlambat masuk kelas lebih dari 15 menit. Poin 1. 28. Terlambat masuk kelas 15-30 menit. Poin 2. 29. Tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Poin 3. 31. Terlambat masuk kelas 1 jam pelajaran sampai 4 jam pelajaran. Poin 3. 32. Tidak membawa buku dan atau peralatan lain yang diperlukan dalam KBM. Poin 3. 33. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak mengikuti upacara tanpa izin. Poin 5. Kerapian. 34. Seragam tidak lengkap. Poin 1. 35. Baju tidak dimasukkan dengan baik. Poin 2. 36. Kuku panjang baik siswa putra dan putri. Poin 2. 37. Berambut panjang bagi siswa putra atau dismir selain warna hitam. Poin 3. 38. Mencoret-coret seragam dan kelengkapannya. Poin 3. 39. Mengikuti mode yang tidak pada tempatnya. Poin 4. 40. Bersolek berlebihan baik siswa putra dan putri. Poin 4. Sanksi-sanksi. Nomor 1. Jumlah poin 0. Sanksi tidak ada.
Jumlah poin 0 nilai A. 2. Jumlah poin 2 sampai 6 diperingatkan secara lisan. Jumlah poin 7 sampai 15 diperingatkan secara tertulis diketahui wali kelas, orang tua. Jumlah poin 16 sampai 21 diperingatkan tertulis diketahui wali kelas dan BK dan orang tua atau wali murid. Jumlah poin 6 sampai 21 nilai B. 5. Jumlah poin 22 sampai 30 panggilan orang tua atau wali murid, peringatan tertulis dan skorsing 3 hari membuat surat pernyataan 1. Jumlah poin 31 sampai 40 panggilan orang tua atau wali murid, skorsing 1 minggu dan membuat surat pernyataan 2. Jumlah poin 41 sampai 59 panggilan orang tua atau wali murid, skorsing 2 minggu dan membuat surat pernyataan 3. Jumlah poin 22 sampai 59 nilai C. Jumlah poin 60 panggilan orang tua atau wali murid dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Jumlah poin 60 nilai D. Dan di dalam kelas diterapkan 7K. 1. Keamanan. 2. Kebersihan. 3. Ketertiban. 4. Keindahan. 5. Kekeluargaan. 6. Kedamaian. 7. Kerindangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 1 Matsama Virtual MTS Negeri 12 Madiun tahun 2021-2022. Struktur tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Madrasah Dr. Andes Suyono Triwibowo. Ketua Komite Dr. Andes Edi Purwanto MPD. Kepala Tata Usaha Munirul Ikhwan SPDI. Bendahara Ikhtiarini Sarjana Teknik. JFU Bibit Suryanto. PTT 1 Krisma Lindawati SPD. 2 Sulis Pujiastuti SPD. Cleaning Service Sudarmanto. Security Heru Subroto. Waka Kurikulum Umi Lestari SPD. 2 Ani Ernawati SPD. Waka Kesiswaan Ibu Heni Sri Sulistiawati SPD. 2 Ridwanuddin SPD. Waka Humas Winarko SPD. 2 Andi Setiabudi SPD. Waka Sapras Ibu Eni Mustaghfiro SPD. 2 Atik Widyawati SPD. Konselor atau BK atau BP Ridwanuddin SPD. Koperasi 1 Dewi Irnawati AMD. 2 DRA Tri Mulyani. 3 Nanik Poncorini AMD. 4 Erwin Wahyuni SPD. Laboratorium Ani Ernawati SPD. 2 Andi Setiabudi SPD. 3 Muhammad Burhanul Ikhwan SPD SI. 4 Erwin Wahyuni SPD. Perpustakaan Endang Sri Hartati SPD. 2 Mami Widyawati SPD. Wali kelas 7. Kelas 7A Ana Suyanti SPD.
7B Atik Widyawati SPD. 7C DRA Tri Mulyani. 7D Reni Dwiyanawati SE. 7E Eli Faizatul Hidayah SPD. Wali kelas 8. 8A Muhzuri SPDI. 8B Mami Widyawati SPD. 8C Dewi Irnawati SPDI. 8D Nanik Poncorini SPD. 8E Ervin Wahyuni SPD. Wali kelas 9. 9A Andi Setiabudi SPD. 9B Siti Zunaidah SPD. 9C Sugito SPD. 9D DRA Hari Suprihatin. 9E Ibu Hajah Rusmiatun SPD. 9F Bapak Ridwanuddin SPD. Kemudian dari kepala madrasah garis lurus ke bawah Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian di bawahnya siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita jaga tubuh kita dan mental kita di masa pandemi COVID-19. Mari kita jaga dengan iman, imun, wa insyaallah semoga aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.